e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di rumah. Kalau yang untuk nonton di YouTube, selamat pagi, siang, malam, sore. Gimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan kondisinya tetap sehat ya. Ini di akhir-akhir Ramadan, sebentar lagi mau Lebaran. Mudah-mudahan yang kemarin sudah menjalankan ibadah selama bulan Ramadan diterima sama Allah. Amin. Dan sekarang ketemu lagi, kalian menyaksikan program Keeng Jangan Sompral yang masih ditemenin sama dua teman saya, ada Adi dan Adit. Ya. Sehat kalian? Sehat. Alhamdulillah ya. Mau di akhir Ramadan nih, gimana? Sudah siap untuk persiapannya atau apa? Mau ngapain gitu nggak sih? Siap-siap melihat setan-setan kembali tidak Di kabur ya, dikencarkan. Kalau Adi? Ya, berharap aja semoga amal ibadah kita diterima dan kita bisa menerima THR ya. Amin. Ini mudah-mudahan tayangan ini ditonton ya. Iya. Ini karena berhubungan masih sama Ramadan atau khususnya mau di akhir Ramadan. Ya. Ini ada sedikit cerita, masih cerita horor, tapi nggak tahu ya tingkat kehororannya mungkin menurut kalian nanti gimana setelah mendengarkan. Jadi malam ini kita akan bercerita, judulnya adalah Ramadan ini Aku Bisa Melihat. Kira-kira gimana menurut ceritanya kalau judulnya kayak gitu? Dari judulnya kayaknya dia bisa melihat hilal untuk yang ke depannya. Hilal THR ya. Akhir Ramadan kan cek hilal dulu. Lagi THR. Ramadan udah selesai. Kalau Adit, Dia bisa melihat masa depan. masa depannya mau jadi Iron Man apa gitu. sih. Oke, jadi seperti biasa kita kenalan dulu sama sosok yang mengalaminya. Jadi di sini itu ada anak kecil, laki-laki. Dia ini mengalami ini cerita. Memang pas menceritakan ini tuh dia kayak lupa-lupa ingat, tapi part-partnya itu dia ingat lah yang penting-penting. Karena dia dari usia yang sekecil itu sampai ke part yang ini sebenarnya diceritain nih sama ibunya. Tapi pas sudah umur 5 tahun ke atas, nah ini tuh dia kayak sedikit-sedikit ingat gitu. Nah awalnya si anak ini tuh mengalami ini di umur 1 tahun. Ya, kita kenalan sama anak kecil ini namanya Bakti. Nah, dan Bakti ini dia anak dari ibu dan bapak yang sibuk banget. Jadi memang pekerja keras banget. Jadi dia di rumah itu sama babysitter. Gitu. Jadi babysitternya ini memang bertugasnya seperti biasa lah ya, babysitter untuk mengurus anak gitu. Cuman ada keanehan nih di umur 1 tahun itu, kayak dia disuruh makan, diajak main sama babysitternya, terus dimandiin segala macam tuh nggak ada respon gitu. Jadi ngeresponnya tuh kemana-mana gitu. Jadi diajak main kayak dia lebih main sendiri. Diajak makan tuh kayak ngehuapnya tuh kemana gitu. Terus masih kecil gitu, masih intro. Terus udah gitu dia akhirnya cerita lah si babysitternya ini sama ibunya gitu. Cerita bahwa si Bakti ini gini loh gitu. Ada namanya juga anak kecil mungkin gitu, kamu yang sabar ya gitu. Masih kayak menepis lah si ibunya. Terus pada akhirnya si babysitter ini dia memutuskan untuk keluar. Jadi nggak mau lagi deh gitu. Ini sorry banget, mau keluar aja. Ditanya juga alasannya nggak apa-apa Bu, mau keluar aja gitu. Ya udah akhirnya keluarlah babysitter ini. Nah, terus kalau gitu nyari lagi babysitter, dapat nih, tapi nggak nyampe 1 bulan babysitter ini minta keluar lagi. Gitu. Dan akhirnya ibu sama bapaknya ini tuh kayak ngobrol, ya udahlah
ini kita memang kayak harus ngurus sendiri, apalagi anak pertama juga laki-laki. Dan BTW Bakti ini kayak anak yang udah diinginkan banget karena beberapa tahun menikah mereka tuh baru punya anak dan cowok pula gitu. Akhirnya memutuskan untuk ibunya ini resign dari pekerjaannya gitu. Nah, masuk ke umur 3 tahun mulailah keanehan ini tuh dialamin sama ibunya atas si Bakti ini gitu. Nah, awalnya Bakti ini tuh kayak diajak main, bapaknya tuh beliin mainan baru gitu. Cuman kayak mainan baru ini tuh nggak direspon sama sekali sama Bakti gitu. Kayak ya udah dibeliin udah gitu. Terus dia kayak balik lagi ke kamar main. Nah, satu malam ini tuh ibunya kayak mergokin Bakti gitu, kayak dia tuh kayak ketawa-ketawa sendiri, lari-larian sendiri di kamar gitu. Terus dibuka kan pintunya. Dan memang betul Bakti tuh kayak lari ke sana ke sini tapi happy aja gitu, ketawa-ketawa gitu. Dan akhirnya nggak maksud ngagetin, nanya gitu, kamu main sama siapa lari-larian gitu? Bakti yang masuk umur 3 tahun kayak ya udah diem aja gitu, mendadak diem, ya udah kayak ayo makan dulu. Dan mereka akhirnya makan. Dan pas di meja makan juga kayak Bakti tuh kalau nyuap makanan itu kan disuapin, dia masih disuapin sama mamanya. Habis disuapin tuh kayak main lagi, ngeliat kemana kayak main gitu. Akhirnya bapaknya tuh kayak ngomong, ini anak kenapa ya gitu, kok aneh gitu. Nah, akhirnya suatu saat itu karena ngelihatnya tuh kemana-mana aja, bapaknya ini tuh inisiatif untuk meriksain Bakti ke dokter mata. Itu pas udah diperiksain, ternyata betul bahwa dari kecil Bakti ini mempunyai katarak di matanya. Gitu. Jadi pas diperiksa tuh kayak ada titik putih gitu di matanya dan itu harus dioperasi gitu. Dan akhirnya pas pulang dari dokter, ini bapak sama ibunya tuh kayak ngobrol, ini gimana harus dioperasi. Dan karena ibunya tuh kayak nggak pengen gitu anak baru punya anak laki-laki terus udah harus dioperasi, nggak tega gitu lah. Terus tadi dokternya bilang kan emang harus, nanti kesananya takutnya lebih parah lagi. Itu tuh agak lama tuh, sekitaran sebulan 2 bulan barulah diambil keputusan untuk dioperasi. Setelah diobservasi lagi ternyata nggak bisa langsung dioperasi dua-duanya. Ya, dioperasi itu yang pertama itu adalah mata kirinya. Nah, singkat cerita operasilah dia mata kirinya dan ditutup lah. Setelah operasi itu mata kirinya ditutup. Pulanglah mereka ke rumah. Nah, belum ke rumah, maaf. Jadi beberapa hari dulu nih di rumah sakit gitu karena harus observasi lagi. Nah, ibunya ini tuh mergokin lagi kejadian yang sama pada saat si Bakti ini main sendiri di rumah. Gitu. Nah, pas mamanya ini di kamar mandi, dia tuh dengeran kayak po ame belalang kupu kayak gitu. Bakti main sama siapa? Dia kayak masih ada suster kali gitu. Pas ibunya buka pintu kamar mandi sedikit, dia tuh kayak gini po ame dan itu sendiri gitu. Jadi bukan lagi pantomim kan? Wah, jadi gitu. Dan akhirnya ibunya tuh kayak ngebuka pintu gitu, Bakti kamu ngapain gitu. Nah, pas digituin lagi tuh Bakti kayak diem lagi gitu. Tapi sekarang ini Bakti mungkin dia nyoba ngeberaniin dan ngomong kayak ya anak 3 tahun gitu, ngomongannya nggak terlalu ini banget kan. Yang kedengeran sama ibunya ini ngomong main sama nenek gitu. Nah, pas udah gitu mamanya udah akhirnya ngedeketin Bakti dan duduk di sebelahnya, kayak ngasih space untuk si Bakti ini cerita. Oke, kamu cerita deh, kamu tadi bilang ada nenek siapa? Nenek kan ada di rumah, neneknya memang masih hidup dan jauh gitu, ada di rumah. Main sama nenek mah. Terus ditanyain lagi, waktu di kamar kamu main sama siapa? Main sama nenek mah gitu. Jadi main sama neneknya. Nah, udah kayak gitu akhirnya mereka pulang lah. Nah, mereka pulang ini ke rumah, akhirnya di perban ini tuh dibukanya di rumah gitu, karena bisalah dibuka sendiri sama mamanya, karena si dokternya udah bilang nanti step-stepnya gini-gini, setelah dibuka nanti lihat perkembangannya seperti apa. Akhirnya pas sampai rumah dibukalah perbannya itu, beberapa hari dibuka perbannya dan udah dibuka itu ternyata dicek. Nah, itu tuh kayak si Bakti tuh kayak kaget gitu, karena kagetnya tuh kayak
cahaya mata cahaya tuh kayak nusuk banget gitu. Dan akhirnya tuh gitu. Ibunya tuh udah kayak kenapa gitu. Enggak mah maksudnya terang banget gitu, terang banget. Silau banget. Dan akhirnya udah dalam kondisi yang itu tuh udah kayak karena memang kata dokternya emang akan ada timbul efek kayak gitulah gitu. Dan akhirnya dibuka aja, dan beberapa hari setelah itu si Bakti ini tetap mau main sendiri dan nggak mau berinteraksi gitu. Ada teman-temannya tuh karena habis operasi kan ditengok nih sama teman-temannya di rumahnya, nggak mau berinteraksi gitu. Tapi juga nggak jadi orang yang introvert, tapi dia happy aja main sendiri gitu. Nah udah kayak gitu, akhirnya mamanya itu mau masukin si Bakti ini ke playground gitu. Jadi biar kayak ada temennya lah, interaksi sama temennya gitu lah. Nah kenapa dia masukin ke playground juga, karena ibunya Bakti ini kayak lagi hamil anak kedua gitu. Jadi biar kayak ada yang nemenin lah gitu. Nah beberapa hari udah di playground ya gitu, masih main sendiri. Dan akhirnya gurunya tuh ngomong sama ibunya, Bu, ini tuh Bakti kondisinya dia happy gitu, tapi dia nggak mau berbaur sama yang lain gitu. Pernah gurunya satu waktu tuh mergokin si Bakti itu kayak lagi main kayak main bola gitu, dilempar dan bolanya tuh kembali lagi ke bawah gitu. Dan itu tuh kayak membuat gurunya tuh kayak gitu, main bola tapi bolanya tuh kembali lagi kelempar gitu. Nah terus udah gitu itu tuh ngomong itu kan lagi di sekolah tuh. Ibunya tuh kayak, duh nggak mungkin deh Bu, itu yang kejadian gitu. Akhirnya dicek CCTV, ada CCTV di playground itu, dan betul kejadian itu tuh kejadian gitu. Jadi Bakti melempar bola dan bola itu kembali lagi. Pas dia pulang sampai rumah, ibunya itu udah kayak kesel gitu. Sambil nunggu bapaknya pulang kerja, ibunya itu sempat marah sama Bakti gitu. Dan part ini tuh udah mulai diinget banget sama Bakti karena udah mulai gede, dan ternyata selama ini tuh mamanya tuh nggak pernah marah sama Bakti. Dan di part itu mamanya tuh marah kayak, Bakti denger ya, nggak ada lagi nenek-nenek yang main sama kamu. Kalaupun ada nenek-nenek itu, udah kamu pergi. Dan nggak ngomong apa-apa, Baktinya tuh cuma nangis doang gitu. Nangis kayak mungkin merasanya kok nggak boleh main sama nenek. Udah akhirnya pintu kamarnya Bakti ditutup. Akhirnya papanya pulang, terus singkat cerita udah malam. Pas tidur nih guys, pas tidur malam, mamanya ini tuh merasa pas udah lelap tidur gitu, ada yang cubit pahanya dia, cubit pahanya mamanya itu keras banget. Akhirnya mamanya kaget, terus kayak sampai mau mukul bapaknya gitu karena disangkanya bapaknya. Terus mereka kayak cekcok dikit gitu. Bapaknya ngomong, bukan saya. Apanya tadi yang keras dicubit? Pas dilihat pahanya biru banget. Gitu. Nah, singkat cerita lagi, beberapa tahun kemudian, karena tadi diobservasi itu 2 tahun dari mata kiri yang ke kanan. Nah, sekarang udah berumur sekitaran 5 tahun lebih si Bakti. Dan udah harus dioperasi di mata kanannya. Singkat cerita, si Bakti ini dioperasi, terus operasinya lancar. Terus udah gitu, itu tuh beberapa hari setelah itu dia masih di rumah sakit, dan perbannya mau dibuka lagi, tapi kali ini sama dokter karena ini udah dua-duanya dioperasi. Ketika dibuka perbannya, udah dibuka gitu, dokternya tuh bilang, nanti setelah dibuka jangan dulu perbannya dibuka, jangan dulu dibuka matanya sebelum hitungan kelima gitu. Pas sudah dibuka hitungan kelima, 5, 3, 2, 1, pas dibuka dia tuh kayak mulai meraba, jadi dari yang ngeblur terus fokus gitu. Karena dia bilang, oh iya itu ibu, katanya. Jelas ibunya pakai warna apa, pakai warna biru kayak gitu. Tapi dia ada ngomong lagi, kok burem lagi dok, mama, ibu burem lagi. Terus pas dia dokternya kayak ngeginiin tangannya gitu, gitu. Nah dia tuh kaget karena di ujung, di sudut ruangan itu ada sosok hitam gede, lidahnya menjulur, dan dia tuh langsung nangis teriak gitu. Wah, langsung nangis itu. Terus udah gitu ditutup lagi, tutup lagi sama perban gitu. Maksudnya diobatin lagi. Nah udah kayak gitu, hari itu tuh dia belum boleh pulang gitu. Terus kayak istirahat lagi. Jadwalnya tuh pokoknya nanti sore udah harus dibuka lagi si perban. Ketika dibuka lagi yang kedua kalinya, baru dibuka lagi. Setelah dibuka lagi, aman tuh, ada bapaknya, ada ibunya, terus ada babysitternya. Babysitternya itu ternyata yang terakhir itu untuk ngurusin dari waktu
dia di playground itu gitu. Dan semuanya tuh kayak oke, udah jelas dan segala macam. Nah ketika udah nunggu pulang mau keluar rumah sakit, si Bakti ini tuh mau pipis dulu gitu, dan udah gede aja pipis sendiri. Nah di kamar mandi inilah Bakti tuh melihat secara jelas di atas kamar mandi ada sosok hitam yang tadi dengan menjulurkan lidahnya tuh sampai ke mukanya Bakti. Ya Bakti kaget, tapi disitulah pertama kalinya Bakti melihat sosok nenek yang selama ini main sama Bakti. Dan sosok nenek itu tuh kayak ngusir si sosok hitam itu tadi. Bakti nangis lagi, dan akhirnya udahlah pulang dan segala macam pulang. Nah di rumah ini dia ini kayak bercerita sama mamanya gitu sebenarnya. Bu, tadi Bakti ngeliat nenek yang selama ini main sama Bakti. Di mamanya tuh kayak ngomong, udah wujudnya kayak gimana. Nah sepenglihatan tadi Bakti sekelebatan itu, jadi nenek ini tuh tinggi, terus badannya itu pucat putih banget, terus giginya tuh kuning-kuning keorenan gitu karena mungkin suka nyirih gitu gitu. Dan nenek itu tadi bilang nggak apa-apa ada nenek dengan gitu. Nah setelah beres itu akhirnya hari-harinya tuh kayak terlewatkan aja biasa gitu. Nah tapi si Bakti ini tuh kayak memang belum move on, nggak mau kayak main lagi, akhirnya kayak udah aja gitu aja sendiri gitu. Dan itu tuh selalu ditemenin sama neneknya gitu. Dan bapaknya tuh udah kayak ya udahlah Bu, biar dia kayak main sama si neneknya gitu. Nah pas udah umur 14 tahun di sini tuh kejadian yang agak menurut kayak sedih sih gitu. Di umur ini tuh Bakti ini udah pertama kalinya mimpi basah guys. Mimpi basah gitu. Dan si nenek ini tuh ngomong Bakti sebelum mimpi basah malamnya tuh kayak neneknya udah punya firasat gitu, ngomong nenek udah nggak bisa nemenin kamu, udah gede gitu, udah harus bisa sendiri, terus nanti jangan lupa beribadah, jangan lupa baca Quran dan segala macam gitu. Nah udah gitu besokannya setelah kejadian mimpi basah itu, neneknya tuh udah nggak pernah terlihat lagi guys. Itu nenek tuh nggak pernah terlihat lagi. Terus beberapa minggu tuh kayak murung, tapi murungnya tuh bukan main sendiri. Nah si bapaknya tuh ini anak nggak main nih kayaknya, kayak murung sendirian aja. Diajak ngobrol, Bakti kenapa? Terus udah gitu bilang karena nenek pergi, nenek udah nggak mau sama Bakti lagi. Terus kayak dipastiin udah nggak apa-apa segala macam. Nah setelah itu beranjak dewasa. Nah umur 27 tahun Bakti ini menikah gitu. Udah menikah gitu, dia mau punya anak. Umurnya tuh pas umur dia anaknya 3 tahun, anaknya tuh kayak ngomong, ayah tadi ketemu nenek. Terus kata nenek, kenapa ayah nggak hatam Al-Quran? Gitu. Terus kata si bapaknya tuh, ini anak apa anda gitu. Dia tuh kayak udah mulai kayak lupa gitu. Cuman satu waktu dia inget ya, yang anak sekecil itu udah tahu hatam. Yang tahu hatam itu si neneknya itu. Terus ada salam dari nenek siapa? Karena neneknya itu kan otomatis mamanya Bakti dong pada saat itu, dan mamanya Bakti ada di situ. Terus wah ini langsung ditanyain sama si Bakti, kamu ketemu nenek di mana? Tadi siang sempat main ke sini gitu. Terus ibunya Bakti tuh ngomong, itu mungkin nenek yang kamu lihat pada saat itu. Terus kayak nyari, si Bakti ini malah nyari gitu. Udah gitu dia masuk kamar yang dipakai kamarnya sekarang tuh kamarnya dulu, kamar anaknya sekarang. Terus dia kayak nyari. Dan di akhir itu si nenek ini muncul dan berkata, selamat tinggal Bakti, jaga anakmu karena saya selalu menyayangimu gitu. Itu ceritanya. Nggak terlalu menyeramkan sih, cuman agak ini aja sih, agak sedih kalau aku. Karena ada satu part lagi guys, pas umuran berapa gitu ya, sebelum Bakti kuliah nih, kelupaan, Bakti sama keluarganya tuh sempat kayak keluar pulau gitu, keluar pulau. Nah si rumahnya tuh kan otomatis nggak ada yang jagain nih.
Nah pas pulang ke rumah, ternyata di rumahnya tuh ada maling. Nah maling ini tuh kayak apa? Katanya nih malingnya udah apa terkurung di rumahnya Bakti itu 4 hari. Terkurung. Jadi malingnya ini masuk mau maling, tapi iniin dia tuh kayak dia nggak nemuin pintu keluar gitu. Nah si Bakti ini yakin kalau itu tuh memang dilindungin sama si neneknya gitu. Jadi memang si nenek ini ternyata memang pelindung banget keluarga ini, karena usut punya usut tuh si nenek itu memang apa penjaga rumah itu sebelum rumah itu tuh ditempatin sama keluarganya Bakti. Nah pas orang tuanya hamil Bakti, nenek itu seneng karena nenek itu punya seneng anak kecil lah gitu. Apalagi pas anaknya laki-laki, dan jadi dari brojol si Bakti nih udah ditemenin sama si nenek ini gitu. Jadi ya begitulah ceritanya. Gimana menurut kalian? Jadi kalau di kampung saya itu ada sebuah mitos. Kalau anak kecil itu punya guardiannya sendiri. Gitu. Jadi misalkan kalau anaknya jatuh, biasanya tuh ada yang nampanan. Gitu. Jadi jatuhnya tuh nggak terlalu sakit lagi, sakit banget gitu. Atau misalkan kepleset gimana, itu biasanya ada yang nampanin dulu. Gitu. Wah, jadi keingetan sesuatu sih. Kalau Adit gimana? Ntar dulu Adit. Sama gitu. Kalau kemarin baru kejadian sekitaran awal-awal puasa sih, awal puasa. Jadi di perumahan itu, kalau ngomongin tadi Guardian ya, perumahan itu tuh kayak ini rumah, di depannya tuh kan ada mobilnya tuh kayak nggak terparkir di garasi gitu, tapi di trotoar gitu loh. Nah ada si anak kecil, ada 2 anak kecilnya tuh. Anak kecil yang pertama tuh udah main sama babysitternya di seberang jalan. Anak yang ini tuh mau kayak menyeberang gitu. Nah aku di sini tuh ngeliat kayak di sana tuh ada mobil yang lewat, dan anak ini tuh kan otomatis kalau mau nyebrang dia akan kena nih, karena anak ini sama mobil itu nggak lihat kan. Tapi nggak tahu kenapa si anak ini tuh kayak sendalnya copot. Jadi pas sendalnya copot itu si mobil udah lewat untungnya. Jadi andaikan si sendal itu nggak copot, nggak tahu ya, udah memang gitu aja sih. Kayak iya sih, percaya anak kecil memang mungkin masih ada yang gitu. Dan selain itu katanya kalau anak kecil itu punya teman hayalan. Gitu. Kayak kalau nggak salah mah kalau di Bandung ada Saraswati itu, katanya dia juga punya teman hayalan tuh. Selain jago main keyboard kan sama nyanyi, punya teman hayalan. Iya. Si Ana tuh. Bukan si Ana ya, saya bukan juga. Bisa dong. Juga. Oke, teman-teman yang nonton malam ini, cerita horornya mungkin tidak terlalu horor karena ini mungkin setan baik ya. Gitu. Kalau yang sebelumnya yang kita ceritain di Ramadan itu kesel sih ya, kesel. Beda-beda ya, ternyata setan ada yang baik ada yang jahat gitu. Cuman bolehlah komen di bawah ini nanti kesan-kesannya gimana. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat Lebaran juga. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nanti ketemu lagi setelah Lebaran. Mungkin ada cerita setelah Lebaran aku nggak bisa lihat lagi. iChannel.